Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Alifia Sari, NIM 12 11 90 30, Mega Duarti, NIM 12 11 90 45, Muhammad Nur, NIM 12 11 90 47, Natalina, NIM 12 11 90 48, Rusdina Nur Salsabila, NIM 12 22 90 55, Upit Yusmalitasari, NIM 12 11 90 58, Mailatul Hikmah, NIM 12 22 90 75, akan mempresentasikan laporan audit manajemen mutu dengan dosen pengampu Bapak Caturida Meiwanto Doktoralina, PhD, MAK, CBV, CDMS. Sasaran mutu dan rencana manajemen mutu. Dalam upaya mewujudkan kebijakan mutu yang telah ditetapkan, pihak manajemen bersama pihak terkait telah merumuskan sasaran mutu dalam upaya pemenuhan persyaratan mutu dan peningkatan kepuasan konsumen serta kinerja dari setiap departemen terkait di dalam perusahaan. Sasaran mutu ini akan dilakukan peninjauan oleh manajemen bersama dengan departemen terkait mengenai pencapaian dari target sasaran mutu yang telah ditetapkan di setiap akhir periode. Direktur mewajibkan manajer dan karyawan agar secara konsisten dan konsekuen untuk menjelaskan sistem manajemen mutu yang telah dibangun dan memastikan bahwa sasaran yang direncanakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, serta menjaga keutuhan sistem manajemen mutu setiap saat walaupun adanya rencana dan atau proses perubahan terhadap sistem manajemen mutu. Implementasi SOP manajemen mutu. 1. Prosedur mutu desain dan development. 2. Prosedur mutu pembelian barang. 3. Prosedur mutu penerimaan barang. 4. Prosedur mutu penyimpanan barang. 5. Prosedur mutu pengiriman barang. 6. Laporan manajemen mutu. Prosedur mutu desain dan development. Pertama, tujuan prosedur mutu desain dan development. Prosedur ini dibuat dan digunakan dengan tujuan sebagai panduan bagi karyawan, khususnya divisi SPIC atau marketing sales, dalam mengembangkan atau membuat produk baru, atau termasuk pembuatan drawing, molding baru serta segala sesuatu pendukung kelancaran seluruh kegiatan produksi new model yang akan diproduksi serta mempertegas semua tugas dan tanggung jawab dari personel tim yang terlibat agar dapat terkoordinasi dengan baik. Kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup prosedur ini mencakup proses pembuatan new dish, molding, penanganan pembuatan drawing produk yang berpengaruh yang dilakukan oleh jasa eksternal. Departemen SPIC bertanggung jawab untuk implementasi dan pengolahan prosedur ini. Prosedur desain dan development. Prosedur developing atau pembuatan molding atau drawing baru diawali dengan adanya informasi dari customer ataupun dari bagian marketing untuk trial molding baru dan atau pembuatan drawing baru yang dilakukan oleh jasa eksternal yang ditunjuk. Manajer SPIC akan membuat target untuk setiap item yang akan dibuat atau di developing dan untuk selanjutnya dikontrol. Dari mulai proses pembuatan awal sampai dengan selesai, produsen atau supplier menerima drawing atau dokumen produk desain dari SPIC dan melakukan trial produksi sesuai kesepakatan dengan SPIC manager. Setelah diperoleh sampel hasil dari trial oleh produsen atau supplier, selanjutnya sampel tersebut akan diinfeksi oleh
bagian QA/QC atau Quality Assurance PT Derma Kemas sesuai arahan divisi SPIC oleh manajer SPIC langsung. SPIC Manager bekerja sama dengan QA/QC Manager dalam hal kebutuhan inspeksi produk tersebut. Staf QA/QC melakukan inspeksi terhadap produk, inspeksi dimensional, fungsional, dan visual, serta inspeksi item lainnya yang relevan sesuai informasi khusus dari marketing atau SPIC Manager sebelumnya, dan membuat catatan hasil inspeksi dalam Form On-Desk Income Checkpoint atau COA. Setelah produk dan COA diterima oleh customer, proses berikutnya sesuai dengan kesepakatan awal antara SPIC Manager, Marketing Sales, dan Customer. Dalam perusahaan biasanya terdapat prosedur mutu pembelian barang. Apa sih tujuannya? Yaitu menjelaskan mekanisme dan ketentuan pembelian barang yang ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan pembelian barang untuk memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan dan untuk stok di gudang. Selain tujuan, ada juga ruang lingkup. Ruang lingkup yaitu seluruh proses pembelian barang, khususnya yang terkait dengan produk. Ada juga prosedur pembelian barang. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, menerima permintaan pembelian sesuai spesifikasi dari SPIC dan atau departemen lain, seperti kuantitas, spesifikasi produk, artwork, dan sebagainya yang telah disepakati oleh customer. 2. Admin membuat PO atau purchase order dan melakukan input ke sistem internal. 3. Purchasing mengirimkan PO kepada prinsipal. 4. Purchasing menerima order konfirmasi dari prinsipal dalam bentuk proforma invoice. 5. Melakukan konfirmasi status barang kepada pengguna, meliputi jenis, spesifikasi, status barang, dan waktu pengiriman. 6. Memonitor dan memperbaharui status barang yang sudah dipesan atau tracking. 7. Menginformasikan ke warehouse atau pengguna akan jadwal kedatangan barang yang dipesan. Ketujuh poin tersebut biasanya selalu ada dalam mutu pembelian barang. Prosedur mutu penerimaan barang tujuannya menjelaskan mekanisme serta ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menerima, menyimpan, dan mengirim produk sesuai permintaan pelanggan. Tujuan prosedur ini juga menentukan metode untuk memverifikasi produk atau barang yang dibeli sesuai dengan persyaratan sebelum digunakan. Departemen Logistik juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pengelolaan prosedur ini. Definisinya, pengiriman produk adalah pengiriman produk ke pelanggan sesuai spesifikasinya dan jadwal yang sudah disepakati bersama antara perusahaan dan customer. Prosedur menerima barang yang pertama, procurement menerima informasi dari operator atau layanan pengiriman mengenai jadwal kedatangan barang. Juga menginformasi kedatangan barang tersebut kepada staf administrasi untuk dapat ditentukan letak lokasi penyimpanan barang seperti berupa nomor rak atau palet. Kemudian memberikan salinan packing list atau purchase order kepada staf gudang serta menginformasikan lokasi penyimpanan barang. Setelah barang masuk diterima dari operator pengiriman dan dikonfirmasi kecocokannya terhadap salinan PO tadi,
Staf gudang akan melakukan pemeriksaan visual terhadap kemasan setiap barang yang diterima, seperti mencari kerusakan yang nyata terlihat langsung, misalnya paletnya tumbang, dus sobek, dan sebagainya. Apabila ditemukan kerusakan tersebut, staf gudang akan menahan penerimaan barang dan menginformasikan kepada procurement mengenai tindak lanjutnya, serta mempertimbangkan apakah kerusakan tersebut akibat layanan pengiriman atau dilakukan produsen. Biasanya, staf gudang akan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan barang, memastikan seperti jumlah barang yang diterima benar atau tidak, jenis item yang diterima benar atau tidak, serta adanya kerusakan pada kemasan atau tidak. Setelah barang diterima dengan sesuai dan tanpa ada kerusakan visual, staf gudang akan mendatangani delivery order atau surat jalan yang dibawa pengemudi, menerima lembar rangkapnya, dan pengemudi dapat pergi. Staf gudang juga harus menginformasikan kepada procurement bahwa barang yang bersangkutan telah diterima dengan sesuai, juga pada lokasi yang ditentukan. Kemudian, data tersebut diinput sebagai penerimaan barang oleh staf administrasi ke dalam aplikasi ERP dengan status sementara atau menunggu di posisi atau tidak lanjut. Staf administrasi juga memberi tembusan aktivitas penerimaan barang tersebut kepada Departemen QA atau QC untuk kemudian ditindaklanjutkan apa yang diperlukan terkait penerimaan barang tersebut berkaitan dengan penentuan kualitasnya. Departemen QA/QC menggunakan acuan ISO 9001 dari tahun 2015 klausal 85 persyaratan produk dan jasa. Penentuan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan histori kualitas barang yang bersangkutan, histori kualitas barang dari vendor yang bersangkutan, potensi risiko dan jenis atau proses produksi barang, persyaratan atau permintaan pelanggan. Apabila diperlukan QC, staf gudang diminta mengambil secara acak item yang diterima, dilantarkan ke ruang infeksi. Pengambilan jumlah sampel infeksi dilakukan berdasarkan paduan Acceptable Quality Level atau biasa disebut dengan AQL. Biasanya mengacu General Inspection Level 1 sesuai jumlah item yang diterima. Apa tidak ada kriteria mengenai cacat kritikal, mayor, dan minor, maka diperlakukan pengecekan kesesuaian dengan spesifikasi dasar. Seperti dimensi, technical drawing, pre-production sampel, atau cacat anomali secara visual yang penentuannya berdasarkan konfirmasi dari koordinator QC. Apabila juga terdapat kriteria spesifikasi dari pelanggan, QC akan menggunakan kriteria atau spesifikasi tersebut sebagai acuan bagi staf pemeriksa atau sortir dalam melakukan pengecekan kualitas. Untuk poin pengecekan yang membutuhkan kepresisian, misal dimensi, berat, maka dilakukan oleh staf yang menguasai peralatan analitik. Sementara untuk poin pengecekan visual, misal berkaitan dengan printing, dekorasi, biasanya dapat dilakukan oleh staf pemeriksa atau sortir umum. Kemudian, rekap hasil pemeriksaan direkam dalam berita acara pemeriksaan yang berisi nama barang, jumlah produk yang sesuai dan yang cacat. Kemudian diserahkan kepada staf administrasi untuk menyesuaikan stok dan statusnya pada gudang. Item yang cacat akan mengikuti prosedur pengendalian produk tidak sesuai. Procurement dapat mengingatkan vendor dan mencoba menyelesaikan masalah yang disampaikan tertulis atau dapat mengajukan corrective and preventive action request CAPR atau CPAR sesuai prosedur pembelian.
Perekrutmen secara berkala wajib memantau daftar stok barang yang berkategori cacat untuk menentukan tindak lanjut secara proaktif dengan vendor, sehingga tidak mengganggu kelancaran pengiriman kepada pelanggan, baik dalam jumlah sesuai pesanan maupun ketepatan waktu dalam pengiriman. Kemudian semua barang harus ditandatangani dengan hati-hati dengan cara tidak akan menimbulkan kerusakan, benda asing, atau kontaminasi. Dan hanya pengemudi atau operator berizin yang boleh mengoperasikan kendaraan pengangkutan. Jika diperlukan, pengemasan yang rusak dapat dikemas ulang untuk alasan keamanan produk. Hanya orang yang berwenang yang boleh memasuki atau mengeluarkan barang dari gudang. Staf gudang pun harus mematuhi semua peraturan dan pelatihan keselamatan saat bekerja di area tersebut. Kemudian manajemen dan akan menggunakan informasi yang diberikan oleh Procurement and QA atau QC untuk mengevaluasi kembali pemasokan dan penyesuaian peningkat pemasok. Prosedur mutu penyimpanan barang. Tujuan: menjelaskan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menyimpan produk yang berasal dari supplier atau dari pelanggan. Ruang lingkup penyimpanan produk dari supplier. Prosedur penyimpanan barang. 1. Semua produk disimpan dengan cara mencegah potensi ketidaksesuaian atau kecacatan. 2. Produk disimpan pada area penyimpanan, palet, rak, mezanin, dan sarana lain untuk memisahkan dan menyimpan produk. Akses ke area penyimpanan terbatas untuk personel yang berwenang. 3. Barang keluar dan masuk dikontrol dengan ketentuan berikut. Semua barang stok yang dikeluarkan dari gedung harus divalidasi oleh suatu dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa PO dari pelanggan dan surat jalan apabila kepentingannya adalah pengantaran barang komersil. Dokumen juga dapat berupa surat perintah pemerintahan barang yang dikeluarkan staf administrasi atas persetujuan Departemen Logistik apabila kepentingannya untuk pengeluaran stok gudang. Dokumen juga dapat berupa berita acara BAHS apabila kepentingannya untuk pemusnahan barang pada area tolak atau reject dan dokumen terkait lainnya. Semua barang stok yang dimasukkan ke dalam gudang harus divalidasi oleh suatu dokumen. Dokumen dapat berupa packing list, disertai purchase order apabila kepentingannya penerimaan stok komersil dan dokumen lain yang relevan. Dokumen juga dapat berupa surat perintah penolakan atau penarikan dari pelanggan yang telah divalidasi oleh staf administrasi. Berikut contoh proses pemeriksaan barang oleh QC dan proses penyimpanan barang. Prosedur mutu pengiriman barang. Tujuan prosedur mutu pengiriman barang menjelaskan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam pengiriman produk kepada pelanggan atau customer. Pengiriman produk adalah suatu proses kegiatan mendistribusikan produk barang dan jasa kepada pelanggan. Ruang lingkup prosedur mutu pengiriman barang, pengiriman produk dari gudang ke pelanggan. Prosedur ini mendefinisikan persyaratan untuk kemasan dan pengiriman produk. Pengiriman logistik bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan pengelolaan prosedur ini. Prosedur penyimpanan barang. Semua persyaratan penanganan barang sebagaimana ditetapkan dalam penyimpanan barang harus diikuti. Pengemasan barang sebelum pengiriman harus dilakukan dengan cara yang paling sesuai, aman, efisien, dan efektif untuk melindungi barang dari kerusakan,
atau penurunan kualitas selama pengiriman. Juga pengemasan perlu pertimbangan tenaga pemindahan yang paling minimal dan cepat efisiensi. Kedua, selama pengemasan, staf gudang akan melakukan inspeksi visual pada produk dan melaporkan setiap masalah yang ditemukan kepada QC. Inspeksi ini secara khusus akan memastikan jumlah produk yang sesuai dengan delivery order, surat jalan, kondisi produk memadai, semua dokumennya sesuai dengan yang disiapkan oleh staf administrasi untuk memasukkan atau dilampirkan dalam paket pengantaran. 3. Dokumen perlu dilampirkan bersama dengan pengantaran dapat bervariasi tergantung persyaratan pelanggan. Oleh karena itu, staf administrasi perlu memastikan persyaratan dari pelanggan terpenuhi dengan cara pengemasan dan pengiriman yang dimintakan dalam persyaratan pelanggan dapat memacu pada dokumen pembelian dari pelanggan. Keempat, staf gudang perlu memastikan proses memuat barang ke dalam armada ekspedisi dilakukan dengan aman dan tidak menimbulkan resiko kerusakan barang. Laporan manajemen mutu. Laporan lengkap manajemen mutu harus disimpan sebagai rekaman kualitas dan berfungsi sebagai pembuktian bahwa sistem atau SOP yang sudah ada dan berfungsi secara efektif. Dapat dilakukan analisa terhadap masalah-masalah untuk menemukan inti permasalahan, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secepatnya. Dapat dilakukan analisa kecepatan respon dan perbaikan dari departemen. Dapat dijadikan dasar untuk audit di masa mendatang. Dapat memberikan kesimpulan dari sistem manajemen kualitas dari perusahaan. Meskipun perusahaan sudah menerapkan prosedur manajemen mutu pada saat dilakukan audit manajemen mutu, pada hasil laporan audit manajemen mutu masih dapat diketemukan ketidaksesuaian. Berikut ini adalah contoh laporan audit manajemen mutu yang dilakukan oleh pelanggan terhadap kelayakan supplier. Dari hasil audit manajemen mutu ditemukan ketidaksesuaian dengan rincian sebagai berikut. 1. Parameter kebersihan atau bebas kontaminasi belum tertuang di pengujian incoming material. 2. Kebocoran hanya dilakukan saat development. Sebaiknya dilakukan pengujian kebocoran untuk setiap incoming material. 3. Lead time penanganan keluhan sebaiknya di-state di prosedur. 4. Penentuan pemeriksaan AQL, loss atau sortir total ada di form perintah sortir, tapi belum ada kriteria detailnya di SOP sampling. 5. Dokumen induction training untuk karyawan baru, contoh bagian QC belum ada, hanya dari observasi oleh koordinator QC. 6. Belum dilakukan audit terhadap manufaktur. 7. Prosedur internal audit perlu direvisi terkait periode internal audit pada poin 1, yaitu 2 kali setahun, dan pada poin 9, yaitu 1 kali setahun, perlu diperjelas. Adapun analisa akar masalah, yaitu 1. Belum sepenuhnya aktivitas yang sudah ada dilakukan saat ini. Belum dituangkan ke rekod-rekod rekaman dan SOP yang ada. 2. Beberapa program sudah dibuat, namun belum waktunya dilakukan sesuai dengan isi program tersebut, sehingga menunggu pelaksanaan sesuai perencanaan tersebut. Tindakan atau rencana perbaikan yang harus dilakukan. 1. Aktivitas yang sudah dilakukan selaras dengan SOP-nya, merevisi SOP yang ada. 2. Segera melakukan kegiatan sesuai prosedur yang sudah dibuat. Sebagai respon dari hasil audit ini, manajemen harus melakukan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan.
yaitu biasa disebut dengan CAPA atau yang disebut juga TKTP, tindakan korektif dan tindakan perbaikan. Berikut ini merupakan tindakan atau rencana perbaikan yang akan dilakukan oleh manajemen. 1. Menambah poin kontaminasi dan tes kebocoran pada saat proses QC untuk isu nomor 1 dan 2. 2. Merevisi SOP penanganan keluhan pelanggan, yaitu menyempurnakan dengan menambahkan lead time dalam SOP untuk isu nomor 3. 3. Merevisi SOP infeksi tes dan sortir dengan menambah kriteria detail sampling untuk isu nomor 4. 4. Dokumentasi training akan dilakukan untuk training-training selanjutnya sesuai program tahunan training tahun 2022. 5. Segera dilakukan audit manufaktur sesuai program audit tahunan yang sudah dibuat untuk isu nomor 6. 6. Melakukan revisi pada prosedur internal audit dengan menyamakan waktu pelaksanaan, yaitu minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk isu nomor 7. Rencana koreksi dan perbaikan ini harus dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika sudah dilakukan serta dapat memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan sebagai approved supplier, maka untuk ketidaksesuaian maka sudah dianggap close. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, lanjut. Ayo.